Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fikri. Saya Budi Ramdhani. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga dan saya akan menjelaskan tentang inflasi. Indeks harga adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur tingkat harga pada suatu waktu atau lokasi tertentu relatif terhadap besarnya tingkat harga yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Biasanya indeks harga ditetapkan atas hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Tujuan penyusunan angka indeks adalah mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Ada 3 komponen berikut yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadinya inflasi, antara lain adanya kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi berdasarkan sifatnya. Contoh, inflasi rendah yaitu inflasi yang besarannya kurang dari 10% per tahun. 2. Inflasi menengah yaitu inflasi yang besarannya antara 10 sampai 30%. 3. Inflasi berat yaitu inflasi yang besarannya antara 30 sampai 100% per tahun. 4. Hiperinflasi dapat terjadi jika laju inflasinya di atas 100% setahunnya. 2. Inflasi berdasarkan sebabnya. Contoh, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi karena kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi produsen tersebut tentu akan mendorong kenaikan harga-harga karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Lihat pada gambar ini, tampak bahwa permintaan naik dari Q1 ke Q2, maka kurva permintaan total akan bergeser naik dari D1 ke D2. Akibatnya tingkat harga umum juga naik dari P1 ke P2. Inflasi dorongan biaya. Inflasi jenis ini terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Selain itu, kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi sehingga penawaran menjadi berkurang. Jika penawaran berkurang, sedangkan permintaan diasumsikan tetap, maka akibatnya harga-harga akan naik. Lihat gambar ini, tampak bahwa karena kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2 S2. Pergeseran tersebut mengakibatkan harga naik dari OP1 menjadi OP2. Inflasi berdasarkan asalnya. 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini timbul karena terjadi defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Dampak positif inflasi bagi sebagian pihak, misalnya debitur atau orang yang menerima utang, akan mendapatkan untung karena dengan adanya inflasi, uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibanding saat meminjam. Sebaliknya, dampak negatif akan terasa
bagi para kreditur atau pemberi pinjaman. Kenapa? Karena dengan adanya inflasi, nilai uang yang mereka terima akan lebih kecil dibandingkan saat dia meminjamkan atau sebelum terjadi inflasi. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat dilakukan atau diwujudkan dengan cara menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan non moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi yang bisa terwujud dengan cara melakukan kebijakan penurunan bea masuk. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.